Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi di channel Misteri Sumatera dan kita masih di episode Perang Aceh, perang paling lama oleh Belanda di episode ke-11 dengan judul adanya pertemuan rahasia delegasi Kesultanan Aceh Darussalam dengan konsul Amerika di Singapura. Ini menjadi hal yang sangat menjengkelkan bagi Belanda di Batavia karena informasi ini bocor dan Gubernur Hindia Belanda sangat marah dan khawatir akhirnya pihak-pihak ketiga akan ikut campur dan tentu itu akan menyulitkan Belanda di kemudian hari untuk mencaplok atau menyerang Kesultanan Aceh Darussalam. Karena di belakang Amerika juga ada Italia juga tertarik, Inggris juga tertarik, dan banyak negara-negara lain juga tertarik. Nah, ini yang sangat dikhawatirkan oleh Belanda sehingga pertemuan inilah yang akan ke depan memicu, mempercepat serangan Belanda kepada Kesultanan Aceh Darussalam. Kisah ini juga ditulis dalam sebuah buku Kisah Perang Aceh yang ditulis Nino Octariano bahwa pertemuan-pertemuan ini banyak didalangi oleh sebenarnya pihak-pihak provokator di luar negeri. Di dalam buku itu ditulis di tengah-tengah intrik dan konflik antara Aceh dan Belanda maupun internal Aceh ini bermainlah petualangan politik dan agen provokator. Yang terkenal di antara mereka adalah Tengku Muhammad Arifin. Sebagai seorang petualangan politik, Arifin menjual jasa dan kontaknya kepada berbagai pihak yang seringkali saling bertentangan. Selain menyediakan laporan intelijen tentang Aceh kepada pihak Inggris di Singapura, ia juga berusaha bermain mata dengan konsul Amerika di Singapura. Pada tanggal 25 Januari 1873, ketika utusan Aceh dari fraksi Panglima Tibang datang ke Singapura, Arifin membawa mereka melakukan pertemuan dengan konsul Amerika. Sekalipun konsul Amerika kemudian menyatakan bahwa ia tidak menjanjikan apapun kepada delegasi Aceh, namun pertemuan itu bocor sampai kepada pihak Belanda. Seperti kita informasikan di awal bahwa terjadi pertemuan itu teman-teman antara delegasi Aceh yang dipimpin Panglima Tibang dengan konsul Amerika di Singapura. Coba Anda bayangkan di zaman itu ada pertemuan-pertemuan seperti ini dikala Belanda ingin mencaplok, menyerang Kesultanan Aceh Darussalam. Tentu ini membuat Belanda sangat khawatir dan mewaspadai. Karena apapun ceritanya, jika sampai Amerika campur tangan itu akan merugikan Belanda. Dan inilah keputusan yang sangat-sangat vital ataupun sangat krusial bagi Belanda. Ya ini pertemuan antara Kesultanan Aceh Darussalam yang dipimpin Panglima Tibang dengan konsul Amerika. Artinya apa? Memang Amerika di zaman itu sudah negara superpower lah juga ya teman-teman ya. Negara Amerika juga sangat dihormati karena Belanda akhirnya memang sangat khawatir ya teman-teman. Begitu Amerika campur tangan dia sangat khawatir. Mungkin kalau Inggris dia tidak terlalu khawatir teman-teman. Tapi kalau sudah Amerika mulai campur tangan jelas-jelas Belanda sangat khawatir. Karena setelah mengetahui pertemuan rahasia pihak Kesultanan Aceh Darussalam dengan konsul di Amerika, itu kan sesuatu yang tidak main-main teman-teman. Seorang negara kerajaan yang kuat di ujung Sumatera bertemu dengan negara adidaya di Singapura. Itu kan sebagai Belanda itu nggak boleh disepelekan teman-teman. Dan memang mereka tidak menyepelekan pertemuan itu teman-teman. Karena itu sangat mempengaruhi pola Belanda sehingga akhirnya begitu informasi ini bocor kepada Belanda, Belanda langsung mengubah keputusan dan menyusunlah pelan-pelan strategi perang itu dengan secepat mungkin sebelum Amerika turun tangan. Itu sangat dikhawatirkan loh teman-teman. Itulah menjadi pemicu. Ini adalah pemicu yang paling krusial
yang mempercepat serangan Kesultanan Aceh Darussalam oleh Belanda. Jadi teman-teman harus mengerti ya, dalam proses-proses ini teman-teman harus mengerti bahwa ada tahap-tahapnya menuju perang Aceh dan Belanda itu terjadi. Apalagi Belanda mendengar sebuah isu berita palsu yang ditulis juga di dalam buku Perang Aceh yang ditulis oleh Nino Octaviano, bahwa Belanda mendengar berita palsu dari Pineng bahwa sebuah skuadron Angkatan Laut Amerika di bawah Laksamana Jenskin akan berangkat pada tanggal 1 Maret 1873 dari Hong Kong ke Aceh. Coba Anda bayangkan, dapat isu palsu. Tahu Belanda ini isu palsu, tapi kan isu palsu seperti ini di dalam sebuah pertemuan konsul Amerika dengan Kesultanan Aceh Darussalam, utusannya, itu kan serba salah teman-teman, tidak bisa diremehkan, dibilang palsu, tapi kalau tidak diindahkan juga kan berbahaya, bisa palsu bisa tidak. Bayangkan teman-teman, begitu takutnya Belanda teman-teman, dapat isu skuadron Angkatan Laut berangkat dari Hong Kong. Jadi Amerika waktu itu sudah punya skuadron Angkatan Laut teman-teman ya, di Hong Kong. Coba bayangkan ya, jadi ini kisah cerita hebatnya Amerika itu juga hebat teman-teman. 200 tahun yang lalu, 1800 sampai sekarang dia udah punya skuadron khusus di Hong Kong yang akan berlayar ke Kesultanan Aceh Darussalam. Padahal itu berita palsu, tapi tetap tidak bisa diremehkan oleh Belanda. Bisa iya, bisa tidak. Dan Belanda menyusun kekuatan langsung teman-teman. Sehingga di buku itu juga ditulis, Menteri Wilayah Jajahan Vincent van der Putte memerintahkan kepada Loudon akan mengirimkan Angkatan Laut ke Aceh kalau perlu disertai pasukan yang kuat. Begitu ngerinya teman-teman Amerika pengaruhnya waktu itu teman-teman. Jadi Amerika waktu itu dengan sekarang sama kekuatannya teman-teman. Belanda bisa ketakutan seperti itu. Inilah keputusan yang paling vital. Jadi teman-teman dari episode-episode yang sudah mendengar dari episode pertama sampai yang ke-11, teman-teman begitu banyak kisah-kisah tahap-tahap untuk menuju perang Aceh yang dilakukan pihak Belanda. Nah, kalau Anda mengikuti dari awal dan kalau bisa Anda ikuti dari awal, Anda akan tahu mana keputusan-keputusan yang krusial yang membuat akhirnya Belanda menyerang Aceh. Di episode ke-11 inilah keputusan yang paling krusial yang mengubah Batavia dan kerajaan Belanda, dan Batavia mengambil keputusan untuk menyerang Kesultanan Aceh Darussalam. Ini salah satunya teman-teman ya. Salah satu keputusan yang paling krusial sehingga dia menyusun kekuatan untuk mengirimkan angkatan laut ke Aceh teman-teman. Oke teman-teman, mungkin di episode yang ke-11 ini mungkin sampai di sini dulu ya teman-teman. Karena kita akan lanjut episode berikutnya yang sudah mulai titik tempuh perangnya akan dimulai teman-teman. Tapi pertemuan dengan Amerika salah satu faktor pemicu yang sangat ditakuti oleh Belanda. Jadi teman-teman harus tahu ya, dalam perang menuju perang Aceh ini ada sebuah proses yang harus dijalani kedua belah pihak, yaitu Belanda dan Kesultanan Aceh Darussalam. Kesultanan Aceh Darussalam mengetahui Belanda mau menyerang mereka dan mereka melakukan negosiasi. Jadi Kesultanan Aceh Darussalam juga banyak melakukan negosiasi ke luar negeri ya teman-teman. Jadi minta bantuan, minta perlindungan ke Inggris, ke Amerika, dan juga nanti akan ada perjalanan ke Ottoman. Jadi mereka tetap berusaha biarpun akhirnya nggak mendapatkan apa-apa teman-teman. Begitulah perjuangan Kesultanan Aceh Darussalam. Sehingga Belanda pun tidak semudah itu juga melakukan penyerangan. Butuh sebuah proses. Oke, itulah perjalanan teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Dan ikuti terus secara pelan-pelan ya teman-teman. Mengikuti kisah perang Aceh di channel Misteri Sumatera. Anda harus mengikutinya tahap demi tahap supaya Anda mengerti bahwa semuanya itu tidak semudah membalikkan telapak tangan oleh Belanda. Karena menyerang Kesultanan Aceh Darussalam, mereka juga masih berpikir waras. Membutuhkan waktu, membutuhkan persiapan yang
panjang karena mereka tahu menundukkan Kesultanan Aceh Darussalam tidak semudah membalikkan telapak tangan. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ikuti episode-episode selanjutnya dari Misteri Sumatera.